Ini kan sebuah Iya, iya, iya. dialektika. Apalagi, tapi menurut saya perkataannya si KNPI itu retorika semua, tai semua itu. Iya, Artinya apa? makanya justru dia Jangan-jangan bisa bininya bantu. dia. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebenarnya nggak mau komentar ya, tapi tadi Tapi dicolek gatel Pak. panas kupingnya. Ya, salam buat Pak Beta Maluku. Ya, saya masih inget tuh awal-awal saya kecemplung di Nabi 26 ini ya, bahwa memang dari awal kita sepakat bahwa kita perlu bersuara, tapi dengan cara-cara yang intelek gitu loh. Misalnya kita ya bilanglah audiensi ke kedutaan-kedutaan gitu. Tentu kita harus membawa berkas yang ini ya, yang lengkap dan ya minimal kita bisa bisa menunjukkan bahwa kita nggak cuma teriak-teriak di pinggir jalan gitu loh, tapi kita benar-benar ingin menyampaikan informasi yang didasarkan oleh data yang akurat gitu ke para duta besar ini. Walaupun sih secara secara logika pasti mereka sudah punya data gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa lah mendapat kesempatan itu gitu. Jadi nggak cuma demo aja, syukur-syukur bisa ketemu lah dengan, ya kalau bisa dengan duta besarnya lebih bagus gitu. Saya mau ngomentarin ini juga Pak Paul, Pak Ferdinand Huta Hayan ya gitu. Menurut saya ini sih bagus ya kasus ini ya, jadi test the water gitu loh. Jadi kita mau lihat ini arahnya kemana nih, apa yang ada di benak ya bilanglah teman-teman yang mengadukan Pak Ferdinand ini gitu. Alasannya apa? Dan di satu pihak saya baru baca juga tuh ternyata ada juga DPR anggota DPR yang sebenarnya mengecam Pak Ferdinand gitu loh. Siapa sih Niko Silalahi apa siapa gitu loh. Yang dia mengecam juga gitu karena menurut dia cuitan Pak Ferdinand ini sudah membakar gitu ya. Membakar suasana yang sebenarnya sudah mulai kondusif gitu loh. Tapi sebetulnya dari segi dari segi hukum gitu ya Pak Ferdinand kan lawyer ya. Jadi dia pasti udah mempertimbangkan masak-masak gitu loh cuitannya itu gitu. Tapi sekali lagi ini kasus yang menarik karena kalau misalnya ini bisa lolos, artinya nggak seenaknya tuh orang-orang yang merasa baper gitu ya. Kan penistaan agama itu sebetulnya lebih kepada ini ya, lebih kepada apa ya menurut saya lebih, jadi nggak sesuatu yang konkret gitu loh sebenarnya Pak Paul. Jadi makanya ini perang mindset sebetulnya. Apakah benar kok cuitannya Pak Ferdinand ini bisa dikategorikan penistaan agama atau enggak gitu. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan Bahar Smith, ya jauh lah Pak. Kan Bahar Smith itu kan memang melakukan pembohongan publik kan, karena informasi yang dia sampaikan itu benar-benar nggak akurat gitu loh. Sementara kalau Pak Ferdinand ini lebih kepada perang mindset gitu. Tapi tadi saya tergelitik juga dengan Pak Paul bilang kalau Pak Ferdinand itu emang betul sempat mengaku mualaf apa gimana tuh Pak? Ini kalau nggak salah ya, dulu saya waktu teleponan sama Bang Ruhut si Tompul itu loh. Pak Ferdinand itu menikah sama orang Islam, makanya dia jadi mualaf. Setahu saya loh, tapi bisa jadi salah ya. Tapi setahu saya dulu Bang Ruhut bilang istrinya itu orang Islam loh, dia bilang begitu. Makanya Bang Ferdinand tidak pernah berani menyerang Islam karena istrinya sendiri aja Islam gitu. Begini nyerang Islam, nyerang istrinya sendiri. Atau bisa jadi dia nulis di Twitter itu dia lagi nyindir bininya, tapi ya nggak juga, nggak ada hubungannya. Artinya kan Allah yang sama yang dia ceritakan kan. Jadi bukan Allah yang nista. Balik lagi itu adalah sebuah bahasa apa ya namanya ya? Aduh saya lupa namanya ya. Jadi itu adalah sebuah pertentangan di dalam ini adalah sebuah gaya bahasa itu ya, gaya bahasanya dia, ya kan? Kayak saya ngomongin Esra Soru, kalau gitu, kalau Esra Soru kan bilang Tuhan yang benar itu
adalah yang mencintai kebenaran daripada perdamaian. Sekalipun dia harus mengorbankan perdamaian, dia akan utamakan kebenaran. Lalu saya bilang sama Esra Soru, kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Nah, apakah berarti Tuhan saya biadab? Apa Tuhannya saya sama Tuhannya Esra Soru itu beda? Apa saya menghina Tuhan, lalu saya menista agama Kristen? Enggak, yang saya lawan kan Esra Sorunya, pandangan itu yang salah, Iya. ya kan? Tapi Nah, bisa diplesetin Kak, Pak Paul. iya, tapi Itu kan nggak bisa. problemnya. Apapun nggak bisa. Itu adalah sebuah apa namanya perjalanan yang panjang untuk mencapai satu kalimat itu. Nggak Iya. bisa dipotong. Kalau Indonesia waras, kalau polisinya nggak geblek, ya sebenarnya tahu bahwa itu adalah sebuah proses perjalanan panjang yang kemudian dipersingkat menjadi sebuah dua kalimat. Iya. Allahmu lemah, Allahku berkuasa. Kuasa. Iya. Yang Walaupun kita menarik, lagi cerita Allah yang sama. Kalau iya. kamu berkata Allahmu harus dibela, berarti Allahmu lemah. Padahal kita sama-sama Islam, padahal kita sama-sama Kristen. Kan Mhm. begitu kan? Iya. Sakartis gitu. Jadi Yang itu bukan penistaan agama, itu adalah sebuah diksi, apa sebuah sih namanya itu? Mm-mm. Sakartis kan. bukan. Jadi permainan kata-kata lah. Iya, itu sebuah perkataan yang harus dipikirkan, bukan sebuah perkataan lontaran hinaan, tapi adalah sebuah kata Betul. yang harus kita ini Ya, artinya gini Pak Paul. dialektika. Dialektika, betul. Adalah sebuah dialektika, ya kan? Ya, Nggak jadi bisa langsung penistaan, goblok yang laporin, polisinya yang terima juga Nah. goblok. nah justru itu Pak Paul sebenarnya kalau saya Pertanyaan sih tadi bukan melihat, Najwa, tadi bolak-balik saya ngomong, kenapa ada orang diperkosa, lalu ngelapor ke polisi, Pak anak saya diperkosa, polisinya bilang tangkap sendiri itu yang perkosa. Iya kan? Pak, ini tolong Pak, saya baru dirampok. Goblok kamu, kenapa ATM-nya 2? Nah, tapi begitu ada orang, Pak, ini agama Islam dinista, langsung diterima, langsung diproses, orangnya dijemput. cuman saya ngelihat gini loh Pak Paul, sebenarnya kalau mau ya, orang yang melaporkan itu sebenarnya bisa kita laporkan balik perbuatan melawan Ya. hukum. Ah, ini Itu. benar. Ini saya kirim ke Bang Ferdinand ya. Nah, karena kata-katanya si pelapornya kan ketua KNPI. Wah, itu penuh dengan kebencian loh. Oh iya. Nah, ini ya. Ini. Wah, benar bukan Najwa. Tiba-tiba saya ingat mau tampilin video. Oke, 15 menit lagi kita harus selesai, tapi kita tampilin dulu ini ya. Nah, benci banget ini orang ini. Kayaknya mungkin bininya diambil sama Bang Ferdinand kali ya. Enggak lah. Dan pemirsa, terkait cuitan kontroversial Ferdinand Hutahian, sejumlah pihak akhirnya melaporkan cuitan ini 5 ke menit polisi. ya. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu pelapor, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore Mbak. Baik, Stefania. Pak Haris, kami ingin konfirmasi untuk laporan yang Anda sampaikan ke Barreskrim Polri ini, apa pasal yang Anda sertakan dalam laporan ini? Ya intinya kita sudah lihat ya chat di Twitter Bung Ferdinand ya, chat apa namanya nyeleneh ya, yang merusak persatuan, membuat gaduh, dan juga itu membawa-bawa apa ya, Tuhan ya atau Allah. Nah ini juga kan sudah jelas ini penistaan agama, dan sangat jelas tujuan dari chat Bung Ferdinand ini ya memang membedakan ya, membandingkan. Jadi bukan pada dirinya, kalau dirinya gila dong dia. Yang penting dia masuk rumah sakit jiwa aja, itu aja. Pak Haris, sebenarnya kan dari Pak Ferdinand sendiri sudah membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Mengapa kemudian Anda memutuskan tetap melakukan proses hukum terhadap cuitan Ferdinand Hutahian? Jadi gini Mbak, ini kan harus ada apa namanya, ini kan sudah ada unsur pidananya, penistaan agamanya. Habis itu juga sudah apa, membuat gaduh ya. Semua orang pasti kan paham chatnya Bung Ferdinand ini ya benar-benar sudah kena pasalnya, pidananya sudah kena. Masalah dia minta maaf ya kita maafkan berkali-kali, saya selalu katakan. Masalah permintaan maaf ya
kita maafkan sebagai sesama manusia. Tapi kan hukum harus ditegakkan, keadilan harus ada. Nah, disinilah sebetulnya peran dari Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana menegakkan keadilan itu. Dan saya masih sangat yakin bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan melihat ini dan juga menangani kasus ini dengan profesional, sesuai dengan semangat presisi gitu loh, Mbak. Baik, artinya walaupun sudah ada permintaan maaf, proses hukum tetap harus berjalan. Wah iyalah, ini kan manusia nih Bung Ferdinand, ini kan permintaan maafnya juga saya lihat nggak ikhlas kok. Permintaan maaf dia, masa dia bilang bicara pada alam pikir dia, hati dia, apalah yang tadi dia katakan itu. Ini kan jadi lucu, ya kan? Berarti kan ini kayak orang sakit jiwa dia. Sedangkan di Twitter dia jelas-jelas dia membandingkan bahwa Tuhan dia hebat, Tuhan yang lain lemah. Nah ini kan berarti kan ada objek tujuan dari apa yang dia tulis. Ya, saya ulangi sekali lagi chat-chat dia. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Karena cuma menyebut nama Allah itu kan cuma dua agama aja di Indonesia nih yang sering kita dengar, antara Kristen dan Islam. Berarti kan ada perbandingan di situ. Jadi sebetulnya Ferdinand ini nggak Pancasilais, tukang tipu dia ini. Ini penipu yang berkedok sebagai orang yang sangat Pancasila, orang yang sangat mendukung persatuan dan kesatuan. Buktinya dia selalu buat gaduh kok. Ini rusak ini, kita minta lah kesadaran. Bang Haris, sebelum ini kan kami sudah mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, dan beliau, Bang Ferdinand, menyatakan bahwa tidak ada pihak tertentu yang menjadi sasaran dari cuitan ini. Tanggapan Anda? Mbak, anak kecil pun tahu bahwa tulisan dia itu ada tujuan, bukan yang nggak ada tujuan. Coba lihat tulisan-tulisan yang ditulis di chat dia itu. Kasihan sekali Allahmu. Nah berarti kan ada tujuanmunya siapa? Ternyata lemah harus dibela. Berarti kan ada Allahnya orang yang lemah yang harus dibela, gitu loh. Nah terusnya Allahku itu kan tujuannya objek dia. Jadi udah jelas kalau dari bahasa, ya udah kena ini manusia, gitu loh. Ini manusia yang anti Pancasila. Kenapa anti Pancasila? Ya karena dia nggak cinta persatuan, nggak cinta bagaimana adanya perdamaian di Republik ini. Jadi dia tidak NKRI, tidak Pancasila. Anti persatuan itu Ferdinand itu. Manusia dia sendiri nggak cinta juga. Baik, kami akan tunggu update dari pelaporan ini. Terima kasih Bang Haris Pertama, Ketua Umum DPP KMPI sudah bergabung bersama kami. Ya, tai banget ya, orang-orang ngaku-ngaku cinta Pancasila, semua ngaku cinta Pancasila, tai semua yang diomongin itu ya. Iya, jadi gini sebenarnya Pak Paul, justru dari ungkapan-ungkapan dia menghina loh. Udah bukan itu udah dua alat bukti tuh yang dia omongin dari tadi tentang Bang Ferdinand. Jadi malah bisa kita balik laporkan dia gitu loh. Terus satu lagi, kenapa lu yang baper gitu loh? Kan nggak menyatakan bahwa Allahnya si siapa Haris KMPI ini lemah, kan enggak gitu. Itu memang apa ya? Ya inilah kita bicara sekarang soal apa ya, bagaimana polisi bisa objektif melihat hal ini gitu kan. Nanti pasti polisi akan manggil saksi bahasa dan segala macam gitu. Saya pikir sih setiap orang boleh aja punya image bahwa itu membandingkan antara Allah Islam dan Allah Kristen, tapi mana buktinya? Kan nggak ada. Dalam hukum kan mesti jelas apa dimaksudkan itu Allah Islam atau Allah Kristen, kan nggak ada. Itu aja sih, bisa aja itu Allah Katolik, bisa aja Allah Pantekosta, bisa aja Allah sesama Allah Kristen gitu. Gak ada yang menyatakan bahwa itu antara Allah Islam dan Allah Kristen. Kalau dari kacamata saya ya Pak Paul ya, makanya saya bilang ini bisa sebetulnya kita sarankan ke Bang Ferdinand, coba dibalik gitu loh, si yang mengadukan ini ya kita laporkan balik gitu, mungkin perbuatan melawan hukum dulu, atau mungkin kalau udah kayak gitu tadi barusan saya dengar mungkin udah bisa ke pencemaran nama baik gitu loh. Apa sih assassin
pembunuhan karakter gitu ya. Saya sih ngelihat Karakter assassin. iya. Jadi ada ini jelas gitu dari kalimat dia di dalam wawancara ini, dia jelas dia ingin membunuh karakternya Pak Ferdinand gitu. Tapi kalau misalnya Bang Ferdinand dengar sekarang ini misalnya ya nguping juga Bang Ferdinand, ya ini mungkin momen yang tepat gitu untuk mengklarifikasi. Artinya Anda itu siapa gitu, apa benar Anda itu maaf, apakah Anda mualaf gitu loh. Walaupun tadi saya sempat googling, katanya KTP-nya Kristen gitu loh. Tapi terlepas dari itu, mari kita bicara kaidah hukum bahwa yang dipersoalkan apa sih cuitannya ini kan. Nah cuitan ini apa benar membandingkan antara Allah agama A dengan Allah agama B, kan enggak. Dia cuma membandingkan Allah. Tapi kalau misalnya Ferdinand itu sedang nyindir saya kan juga bisa. Sangat bisa. Bisa kan, misalnya kan. Sangat. Karena kan kita bisa. juga di sini kan sedang membela apa yang saya yakini kan, misalnya iya. kan. Iya, misalnya Allahnya Pak, misalnya. Karena di situ tidak disebutkan Allah Islam. Betul. Itulah jadi cerdasnya. ini balik lagi, ini kan sebuah tadi ya dialektika ya kalau nggak salah namanya. Iya. Ini kan sebuah dialektika. Apalagi tapi menurut saya perkataannya si KNPI itu retorika semua, tai semua itu. Artinya apa? Jangan-jangan bininya dia ditidurin sama Ferdinand, makanya dia tuh jengkel banget tuh sama Ferdinand tuh. Iya. Tapi intinya gini Pak Paul, intinya sih begini. Maksud saya ini sebenarnya test the water ya. Kita mau lihat polisi Indonesia posisinya gimana gitu loh. Kalau misalnya memang dinilai menista agama cuitannya Pak Ferdinand ini, ya itu saya rasa bagus tuh usulannya Pak Beta Maluku. Mari kita datangi kedutaan-kedutaan besar yang kita anggap masih punya logika gitu dan masih bisa bicara dengan pemerintah Indonesia. Itu aja Pak Paul. Makanya Galerua ini harus jadi supaya kita kencang begitu Galerua ada di semua benua. Wah serem loh. Keren. Betul. Makanya bahkan kita nanti minta di Hong Kong ada Galerua ya, nanti di Singapura ada Galerua, pokoknya di negara-negara di mana ada kebebasan bicara itu harus ada Galerua. Wah bagus sekali. Di Amerika ada Galerua, di Eropa ada Galerua, ya di Australia nanti ada Galerua. Terus kalau setiap kali kita bikin momen, kita acara sama-sama kita datengin kedutaan Indonesia. Wah keren. itu. Siap. Iya kalau kita bikin acara, kita bikin acara, bikin kedutaan Indonesia yang ada di tiap-tiap negara itu kita samperin tuh. Betul. Artinya kita coba mendudukkan porsi ini sesuai dengan kaidah hukum dulu gitu Pak Paul. Jadi makanya teman-teman di Australia yang ingin mendaftar Galerua dan ingin bikin Galerua di chapter Galerua di Australia dan yang di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, ya cepetan daftar ya. Hubungi Pak Santiamer ya 089 6-nya 5 kali 2100. Ya. Tambahin sedikit Pak. Ya Pak. silakan. Nah itu memang sebenarnya apa yang jadi pernyataan si NKPI ini tadi Pak, yang KNPI. Itu memang sedang menggiring Pak, menggiring dalam perpolitikan di negara ini, karena mereka ini kan orang-orang politik yang lagi mencari nafkah Pak, lagi mencari panggung, mencari proyek dari kasus-kasus yang ada Pak. Oh gitu ya, cari panggung ya. Kalau saya sih mikirnya bininya ditidurin sama Ferdinand. Kacau nih Pak Paul nih. Makanya bencinya minta ampun. Iya. Ya, sampai segitunya cari-cari salah orang ya.